Di bulan Mei, tepatnya 2017, saya diamanahkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama untuk bertugas menjadi kepala madrasah, tepatnya Man 1 Musirawas, letaknya di Moraklingi. Saya sebelumnya tidak kenal dengan Moraklingi, ya, karena belum pernah sama sekali saya ke Moraklingi. Saat saya melangkahkan kaki di Moraklingi, saya melihat bahwa Musirawas yang dalam catatan madrasah Man 1 Musirawas itu ada di Moraklingi, sulit saya membayangkan untuk bisa membawa Man 1 Musirawas itu untuk bisa maju ke depannya. Pada waktu itu di 2017, Man 1 Musirawas masih bernama Man Moraklingi. Baru di bulan November 2017 baru diubah menjadi Man 1 Musirawas. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya diberikan tugas itu, saya harus jawab dengan keberhasilan yang harus saya capai. Tentu saya membawa target mana madrasah yang saya pimpin itu ke depannya akan seperti apa. Waktu itu saya punya harapan kalau bisa pramuka di Man 1 Musirawas itu bisa hidup dibandingkan dengan pramuka-pramuka dari madrasah lain yang pernah saya pimpin. Karena saya sebelumnya pernah menjadi kepala Man Morenin dan pernah menjadi kepala Man 1 Musirawas. Jadi ada kisah yang menarik buat saya. Seorang anak yang bernama Bima itu yang hasil didikan saya baru saja pulang dari Raimuna Nasional, ikut menemani saya di Man 1 Musirawas ini. Bima lah yang menghidupkan pramuka, menyambung dari apa yang pernah saya ajarkan ke beliau. Itu dengan suka dukanya menghidupkan pramuka di Man 1 Musirawas sampai pangkalan ini menjadi kuat. Dan saya bertambah yakin bahwa nanti seandainya saya tidak ada lagi di Man 1 Musirawas, insya Allah harapan itu pramuka di Man 1 Musirawas akan semakin giat dan maju. Jadi awal Pak Buhori ke Moraklingi, tepatnya di tahun 2017, seperti yang beliau sampaikan, hal yang mendasari bagaimana bangkitnya pramuka di Moraklingi ini adalah dengan kejadian yang ada di Pasenat. Di sanalah mulai pramuka yang ada di Moraklingi ini mencoba untuk peduli terhadap bencana yang menimpa di Desa Pasenan, yaitu berupa banjir yang menghanyutkan 2 rumah itu. Nah, dari situlah pramuka di Kecamatan Moraklingi mulai dibangkitkan dengan membentuk kepengurusan Kuaran Moraklingi, dan alhamdulillah kepengurusan Kuaran Moraklingi terbentuk. Kemudian semangat beliau untuk menjadi motivator, maka gerakan pramuka di Kecamatan Moraklingi alhamdulillah bisa mewujudkan program-program yang sudah direncanakan oleh Kuaran Moraklingi. Setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan, kami bisa melaksanakan dengan apa yang dimotivasi oleh Pak Buhori selaku Kepala Madrasah Man 1 Musirawas untuk semangatnya Kuaran Moraklingi ini melaksanakan kegiatan-kegiatan di berbagai program-program yang dilakukan oleh Kuarcap Musirawas. Untuk itu tentunya kesan inilah yang sampai sekarang menjadi semangat kami Kuaran Moraklingi untuk selalu meningkatkan kinerja-kinerja di bidang kepramukaan. Sekira untuk itu maka ini tetap
Pak Buhori meskipun barangkali besok atau lusa meninggalkan Kecamatan Muara Klingi, meninggalkan Man 1 Musirawas, tetapi bagi Kuaran Muara Klingi beliau adalah motivasi kami. Apa yang sudah beliau sampaikan, semangat beliau untuk majunya pramuka khususnya di Kecamatan Muara Klingi dan umumnya di Kabupaten Musirawas. Saya selaku pengurus Kolektif Cabang Gerakan Pramuka Musirawas pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Cabang Musirawas, dan di tahun 2018 itu awal pertama saya bertemu dengan beliau. Pada saat itu beliau baru 1 tahun menjabat sebagai kepala madrasah di sini. Pada saat itu di Musirawas ada kejadian musibah banjir, dan di mana salah satu pergerakan yang dilaksanakan oleh pramuka di Man 1 Musirawas yang dipimpin oleh Pak Buhori, yaitu menggalang dana untuk bantuan pada korban. Nah, dari situlah pertemuan saya dengan Pak Buhori. Dari pertemuan tersebut ada beberapa hal yang terkesan dari beliau. Yang pertama, beliau memiliki semangat juang untuk memajukan madrasah Man 1 Musirawas ini menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang sanggup bersaing di dunia pendidikan. Karena mungkin sebelum beliau masuk ke sini juga sudah mendengar kabar bahwa Man 1 Musirawas ini dulu Man Muara Klingi itu sekolah yang kurang diminati. Maka pada saat itu beliau pernah bertanya kepada saya selaku pengurus Kolektif Cabang Musirawas, bagaimana upaya untuk membangun Man 1 Musirawas terutama di bidang kepramukaan. Dan saya selaku pengurus pada saat itu memberi dukungan penuh pada beliau, karena saya melihat beliau ini memiliki semangat juang yang luar biasa, sanggup berkorban dan ikhlas dalam pengabdiannya untuk membangun Musirawas dan terutama membangun Man 1 Musirawas. Dari perkenalan tersebut sampai saat ini saya melihat beliau adalah orang yang konsisten, yang memiliki kemauan yang sangat luar biasa, yang mampu memotivasi terutama para kakak-kakak pembina yang ada di Muara Klingi ini. Terus terang, Musirawas pada saat itu pramukanya boleh dibilang untuk di Kuaran-Kuaran itu kurang menggeliat. Namun untuk Muara Klingi, sepanjang sepengetahuan saya dari kami berkenalan sampai saat ini, semakin berkegiatannya semakin luar biasa. Dan saya boleh mengatakan bahwa untuk Kuaran Muara Klingi ini menjadi contoh kuaran yang baik, dan ini tak lepas dari motivasi yang diberikan Kak Buhori. Maka dari itu saya berharap, saya berpesan kepada semua rekan-rekan pembina yang ada di Kuaran Muara Klingi dan juga mungkin Kabupaten Musirawas, mungkin kita bisa mengambil teladan contoh semangat dari beliau untuk menjadikan kita lebih aktif dan giat dalam membangun pramuka, sehingga pramuka Musirawas ini betul-betul menjadi wadah pembinaan karakter yang luar biasa. Mungkin itu saja kesan yang saya dapat dari perkenalan dengan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini beliau akan kembali bertugas di tempat yang baru. Namun yakinlah Pak Buhori, apa yang menjadi cita-cita Pak Buhori, apa yang menjadi semangat Pak Buhori itu akan kami teruskan. Dan saya sekarang selaku masih sebagai pengurus Kolektif Cabang akan mendukung penuh terutama kegiatan-kegiatan yang ada di Kuartir Ranting, terutama Kuartir Ranting Muara Klingi. Kenalan dengan beliau itu ya karena saya berkenal beliau baru saat ketika beliau tiba di sini bertugas di Man 1 Musirawas. Perkenalan singkat, kemudian beliau mulai menjalankan tugas di Man 1 Musirawas.
sepanjang mendampingi beliau baik selaku wakil maupun selaku ketua Gugus Depan, banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Jadi daya tahan, kekuatan, daya juang, kemudian tidak pernah putus asa dan selalu optimis dalam mensukseskan sebuah program, apalagi terkait dengan Mansatu Musirawas khususnya di bidang kepramukaan. Ini kita perlu banyak belajar dari beliau. Jadi yang pasti beliau selalu memberikan motivasi. Jadi beliau selalu memberikan motivasi untuk menumbuhkan kader-kader pramuka baru. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi beliau meninggalkan calon-calon generasi akan meneruskan estafet kepemimpinan beliau sebagai kepala madrasah, sebagai kamambigus, dan tentunya itu kader-kader yang ada di Musirawas pada umumnya dan khusus untuk di Mansatu Musirawas. Beliau selalu menyampaikan pejuang itu tidak pernah kalah. Kalah pun di dunia, tapi tetap menang kita di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari amal jariah yang sudah kita tanamkan, kita tinggalkan. Jadi pejuang itu tidak akan pernah kalah. Jadi selalu menang. Jadi jangan takut kita untuk jadi pejuang. Nah, barangkali itu saja kesan saya menilai beliau selama di Mansatu Musirawas mendampingi baik sebagai wakil maupun sebagai kamambigus. Dan insya Allah nanti Pak Camat, motivasi dari Pak Camat, contoh tauladan sudah diberikan. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan perjuangan Pak Camat, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya terhadap Pak Bukhori semenjak kami kenal, bahkan alhamdulillah kami kepramukaan di Muara Keling ini, beliau ini sangat menjadi contoh kalau bagi pemacu dan semangat. Alhamdulillah kami dan kawan-kawan selaku pembina ini tidak terlepas dari bimbingan beliau. Jadi harapan itu yang kami dapati, insya Allah kami bisa melanjutkan perjuangan beliau. Artinya Mansatu Musirawas ini kalau kami bilang sehari-hari, semenjak ada Pak Bukhori ini salah satu pendidikan pramukaan jadi base camp. Jadi artinya dengan semangat itulah kami bisa bekerja sama. Karena benar kata Kak Edi tadi, dulunya kalau kami bilang apa istilah ini, pramuka kita ini agak mati suri Kak. Jadi istilah dengan ada pimpinan Pak Bukhori saat itu, bahkan kami sudah jadi satu kesatuan, satu kepengurusan Kuara ini, jadi bisa terpacu semangat kami. Jadi itulah pokoknya yang kami dapat. Beliau adalah orang yang tangguh, ulet, bahkan memberi contoh kepada teman-teman khususnya di Muara Keling. Jadi secara umum beliau ini patut kami banggakan, patut kami contoh. Ya kalau sedih ya sedih terlepas beliau, tapi namanya kita jabatan, menjalankan tugas ya ada masanya. Tapi harapan kami itulah, kalau peribahasa kami, jauh di mata kami, tetap dekat di hati. Mungkin itu saja pandangan umum saya. Terima kasih. Kami selaku asesor Koordinator Nasional yang ditugaskan di Kuarca Musirawas sangat merasa kehilangan, karena bagi saya Pak Bukhori itu merupakan intan, penyinar. Walaupun terus terang saja saya jarang ketemu, tapi melalui jurnalistik, surat kabar hampir setiap saat itu muncul. Jadi itulah yang memberikan motivasi terhadap gugus-gugus depan yang ada di Musirawas untuk berkembang. Dan memang sesuai dengan undang-undang Pramuka nomor 12 tahun 2010, bahwa salah satunya adalah pasal 18 tentang akreditasi gugus depan. Seandainya Kak Bukhori ini masih tetap di Musirawas, alangkah senangnya saya pada suatu saat bisa mengembangkan tentang pola-pola akreditasi melalui surat kabar, sehingga menyebar ke seluruh, terutama gugus depan yang ada di Musirawas. Namun apa daya, memang semua intan itu tidak selalu muncul terang, kadang-kadang memang harus mendasar di laut. Tapi harapan kami entah melalui apa nanti mujizat ya, muncul lagi di Musirawas ini sebagai pendorong kami yang selalu bertugas di asesor ini. Terus terang saja kemarin baru menaikkan kontrak selama 5 tahun lagi menjadi asesor tentang gugus depan. Seandainya Kak Bukhori ini masih
mungkin kami akan perjuangkan untuk mendampingi minimal, kalau tidak mungkin bersama-sama. Jadi saya mengenal Pak Buhori ini tidak begitu beda dengan Kak Edi. Ketika itu kita akan mengadakan santunan atau bantuan di Pasenan itu, Pak. Ya. Di saat baru itulah pertama kali saya kenal dengan Kak Buhori. Malah waktu ketemu di sini yang saya kenal dulu Kak Parlan. Ya. Jadi begitu saya mengenal Kak Buhori, baru saya mengenal Man ini. Jadi sebelum saya tidak tahu kalau di Muara Keling ini ada yang namanya Man 1 Musirawas. Nah, dengan adanya Kak Buhori saya kenal Man ini. Jadi dengan kehadiran Kak Buhori di sini membawa aura baru bagi Man 1 Musirawas ini. Dan belum begitu lama rasanya kita kenal, Kak Buhori akan meninggalkan kita. Tentunya ini Kak, kehilangan bukan hanya Man 1 atau Kuaran Muara Kelingi. Kami di Kuarcap Musirawas juga sangat merasa kehilangan. Ya, karena kenapa? Karena Kak Buhori ini walaupun dia tidak menjadi pengurus Kuarcap Musirawas, beliau ini banyak memotivasi terutama adik-adik di KC kita, Kak. Jadi kami selaku yang sering mendampingi adik-adik kita di KC merasa sangat kehilangan. Karena Kak Buhori ini tidak membedakan orang tua, pramuka muda atau anak-anak, semuanya sama di mata mereka. Jadi kita boleh dikatakan tidak segan-segan, tidak singkuh kalau bahasa kita dengan Kak Buhori ini, karena beliau ini menyatu dengan kita. Dan pesan kami untuk Kak Buhori, kalau bisa nanti setelah Kak Buhori berada di provinsi, agar masuk dalam pengurusan Kuarda, agar kita masih tetap berhubungan Kak Buhori, bisa memfasilitasi adik-adik kita, terutama adik-adik kita yang berada dari Kabupaten Musirawas ini. Menurut saya, Kak Buhori ini adalah is the best bagi Kuarcap Musirawas. Terima kasih. Jauh di mata, dekat di hati.